Ketika sang ayah mengetuk pintu kamar asrama putrinya, seorang pemuda tiba-tiba membukakan pintu. Ramesh sempat mengira dirinya telah salah kamar, namun dugaan itu runtuh ketika ia melihat putrinya yang terbaring di atas kasur. Tanpa berpikir panjang, Ramesh mengamuk. Tinjunya mendarat di wajah Vikram. "Apa yang kamu lakukan di kamar putri saya?" bentaknya. Buma yang terbangun hanya bisa terdiam. Rasa bersalah menekan dadanya. Sementara itu, Vikram berdiri tegak menghadapi Ramesh tanpa sedikit pun rasa berdosa. Dengan lantang ia mengaku sebagai kekasih Buma dan menyatakan bahwa mereka saling mencintai. Ia bahkan mengingatkan calon mertuanya untuk tidak main tangan. Ucapan itu justru membuat Ramesh semakin murka. Ia kembali memukul Vikram, lalu menarik paksa Buma untuk pulang. Namun langkahnya dihalangi Vikram. "Anda tidak berhak membawanya pergi. Dia bukan anak-anak lagi. Buma pacar saya dan menjadi tanggung jawab saya," ucap Vikram menantang. Ramesh kembali hendak memukul, tetapi kali ini Vikram melawan. Ia bahkan mengusir Ramesh dari asrama sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Buma panik dan memohon agar Vikram tidak menyakiti ayahnya. Namun bagi Ramesh, semua sudah terlanjur. Ia merasa jijik pada Vikram dan kecewa pada putrinya sendiri. Dengan amarah yang belum padam, Ramesh mencari petinggi kampus. Buma yang dipenuhi rasa malu hanya bisa merengek, berusaha menghentikan ayahnya. Ramesh akhirnya bertemu Profesor Sudhir, kepala jurusan. Karena dekan belum datang, di hadapan profesor itu, Ramesh meluapkan kemarahannya, menuduh kampus membiarkan mahasiswa kumpul kebo di asrama. Ia menuntut surat pindah untuk Buma Devi. Profesor Sudhir menolak memberikan surat pindah tanpa persetujuan langsung dari Buma. "Jika putri Anda datang sendiri dan memintanya, saya akan langsung berikan," jelasnya tenang. Penolakan itu membuat Ramesh semakin tak terkendali. Ia melempar laptop Profesor Sudhir. Dengan suara bergetar oleh emosi, ia menyatakan bahwa kuliah tidak lebih penting daripada moral, lalu memaksa Buma pulang. Buma memohon agar diberi kesempatan terakhir. Sebulan lagi kuliahnya akan selesai. Namun Ramesh tetap pada keputusannya. Dadanya perih mengetahui putri yang dibesarkannya seorang diri justru melakukan hal yang dianggapnya hina. "Ayo kita pulang sekarang, kalau tidak lupakan saja ayahmu ini," ancam Ramesh. Situasi kembali memanas ketika Vikram menghadang bersama gengnya. Ia bersikeras tidak akan membiarkan Buma dibawa pergi. Buma memohon agar Vikram tidak ikut campur. Namun sikap kurang ajar Vikram membuat Ramesh kehilangan kesabaran. Ia menampar Buma, tamparan yang menyakitkan, bukan hanya di wajah, tetapi juga di hati, karena telah menjadikan orang seperti Vikram sebagai kekasihnya. Sebelum benar-benar pergi, Ramesh masih memberi kesempatan agar Buma ikut pulang. Namun Buma tak sanggup meninggalkan pendidikannya yang tinggal sebulan lagi. Dengan penuh kekecewaan, Ramesh akhirnya pulang seorang diri. Hati Buma hancur. Ia muak dengan tingkah Vikram dan terpukul oleh perlakuan ayahnya. Berkali-kali ia menelepon Ramesh, tetapi tak satu pun panggilan diangkat. Keesokan harinya, Buma menemui Profesor Sudhir untuk meminta maaf atas kekacauan yang dilakukan ayahnya. Profesor itu memaklumi, meski menilai ayah Buma terlalu posesif dan mengontrol hidup anaknya. "Ingat pesan saya," ujar Profesor Sudhir. "Kamu sudah dewasa. Kamu berhak menentukan siapa yang akan menjadi suamimu, kapan akan menikah, dan apakah ingin bekerja setelah menikah. Jangan biarkan ayahmu atau calon suamimu yang menentukan hidupmu." Kata-kata itu terus terngiang di benak Buma. Tak lama kemudian, Vikram muncul membawa kabar yang katanya baik. Buma diajak bicara serius di ruang